Pria itu pergi ke makam dan memilih pedang. Dia tidak tertarik dengan pedang Huyen Tiet milik Duong Kua, tapi seperti pedang kecil di atas batu. Dia mengeluarkan pedang kecil itu dan mengira itu adalah tusuk gigi. Sampai tiba waktunya untuk membersihkan gigi. Lalu tiba-tiba pedang itu menjadi lebih besar dalam sekejap mata seperti tongkat emas. Giginya tanggal 2 kali, dan matanya melebar. Guru sedikit terkejut, tapi berpura-pura tenang dan berkata, dari zaman dahulu hingga sekarang, belum ada seorang pun yang mampu mencabut pedang ini. Pedang tidak bisa keluar dari sarungnya. Di tanganmu, itu hanyalah sampah. Guru baru saja selesai berbicara. Dia segera memanfaatkannya, mencabut pedangnya. Bagaimana kamu melakukannya? Tolong, aku pemeran utama prianya. Saya tidak bisa menghunus pedang ini. Siapa lagi yang bisa menarik diri? Melihat penampilannya yang arogan, tuannya berkata bahwa mencabut pedangnya tidak ada gunanya. Pedang ini telah berubah menjadi pedang roh. Pasti tidak akan menerimamu sebagai pemiliknya. Tapi segera. Halo pemilik. Ini bukan tongkat Kimco. Ini adalah staf peri. Saat ini, dia tahu bahwa pedang ini tidak sederhana. Ternyata orang tersebut bernama Fu Honglu. Astronomi saat ini aneh, meteor berjatuhan. Bintang jatuh mendarat di keluarga kerajaan Tuan Tanah. Pria itu tiba-tiba melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Menjadi bayi yang baru lahir. Ketika saya lahir, saya tidak menangis atau rewel. Ku hanya bisa menatap sekeliling. Bidan mengira dia idiot. Hanya menangis. Siapa yang tidak tahu? Dalam sekejap mata, 18 tahun telah berlalu. Fu Honglu juga seorang pemuda tampan. Sama tampannya denganmu, tetapi berspesialisasi dalam melakukan hal-hal aneh. Hari ini dia berada di tepi sungai menggunakan busur dan anak panah buatannya untuk berlatih ilmu pedang. Tiba-tiba peri surgawi terbang turun dari langit. Saat pedangnya terbang ke arahnya, tanpa sengaja melihat sebongkah besi hitam berumur ribuan tahun. Peri itu tiba-tiba menjadi tertarik. Jadi dia menyamar sebagai dewa sungai dan mengubahnya menjadi patung emas dan perak. Berniat menukar Iron Man dengan Fu Honglu. Wow, kapan dewa sungai berubah menjadi seorang wanita? Fu Honglu telah membaca cerita mitologi, jadi dia memutuskan untuk memilih manusia besi. Saya tidak peduli bagaimana yang abadi menasihati saya. Dia juga bertekad untuk tidak goyah. Selain membayangkan dewa sungai akan memberinya semua hadiah. Kemudian dewa sungai mengizinkannya mengalami sendiri penglihatan itu. Terlepas dari apakah Anda termasuk orang emas, manusia perak atau manusia besi, jatuh saja ke sungai. Mereka semua milik miliaran dewa, walaupun tidak jatuh ke sungai. Saya pribadi juga akan memberikannya kepada Anda. Melihat Fu Honglu begitu terjaga, peri itu sangat puas, memutuskan untuk memuaskan salah satu keinginannya. Mungkinkah ini peri? Tampaknya sangat bermanfaat. Ini keren. Fu Honglu tidak ragu-ragu mengatakan bahwa dia ingin memupuk keabadian. Tidak cukup berkualitas. Tidak masalah. Ada juga genre di mana protagonis laki-laki melawan arus. Sebelum peri pergi, dia memberinya kertas ujian untuk memasuki gerbang abadi. Fu Honglu tiba di tempat ujian. Lalu tiba-tiba muncul pemandangan misterius. Juga mengambil senjata ajaib untuk melewati bea cukai. Bonus bea cukai. Baru saja keluar dari dunia rahasia, seekor badak raksasa tiba-tiba muncul. Juga dimaksudkan untuk menyerang orang yang lewat. Apa-apaan? Peta ini terlalu sewenang-wenang. Badak menyerang lagi. Fu Honglu melihat ini dan bergegas ke depan. Itu hal yang tidak terduga. Dia berlari sangat cepat lagi. Seperti ksatria petir, cepat sampai di depan badak, menyelamatkan orang yang lewat. Ketika penguji yang lebih tua melihat pemandangan ini, dia terkejut. Lu Fan Ngoa, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah harta spiritual tingkat 5. Bagaimana dia bisa seenaknya mengeluarkannya untuk digunakan orang lain? Saudara Wang, kamu sangat cepat. Jadi ini adalah kartu akselerasi. Tanpa menunggu para tetua bereaksi, tangan Fu Honglu sedikit melambai. Memanggil pedang besar, dia mengayunkan pedangnya untuk membuka gerbang surgawi, menyebarkan energi pedang yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Potong badak menjadi beberapa bagian. Pengawas yang lebih tua benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Bukankah ini permata roh kelas 6 yang sering kita gunakan? Bagaimana benda berharga seperti itu bisa jatuh ke tangannya orang yang belum pernah berlatih? Secara logika, mustahil untuk mendapatkan harta spiritual seperti itu. Fu Honglu berhasil bergabung dengan Sekte Abadi, memulai jalan spiritualnya. Setiap murid yang bergabung dengan Sekte Abadi akan datang ke sini. Gunakan batu peri untuk memprediksi kualitas dan akar spiritual Anda. Para tetua juga menganggap ini sebagai referensi. Pilih murid. Semua murid maju untuk menguji. Sayangnya murid-murid kali ini semuanya normal dan tidak ada perbedaan. Tidak ada akar spiritual berkualitas tinggi yang muncul. Hanya Fu Honglu yang tersisa. Fu Honglu meletakkan kedua tangannya di atas batu ujian. Batu uji tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan jiwa bawaannya membuat kagum semua orang yang hadir. Itu jelas iblis yang belum pernah kita lihat selama 100 tahun. Dipraktikkan selama ratusan tahun. Sekarang akhirnya terasa nyata, menjadikannya template. Saya ingin mengumpulkan, tetapi ketika yang lebih tua mengumumkan hasilnya, membuat Fu Honglu sangat terkejut. Bahkan beberapa orang sampah pun diterima, dan aku tidak melihat tanda-tandanya. Ini jelas merupakan suatu masalah. Pasti ada sesuatu yang salah.
Ternyata mentalitas dan kualitasnya tak terbantahkan. Sayangnya, jarang sekali akar spiritual kosong selama ribuan tahun. Karena dia sangat istimewa, jadi sama sekali tidak ada latihan prakteknya. Paling-paling, Fuang Luk hanya bisa tinggal di gerbang peri sebagai sebuah adegan. Jadi bukankah seperti singa batu di depan pintu? Fuang Luk, sang tokoh utama, melihat bahwa ia masih bisa diselamatkan. Jadi saya meminta para pemimpin sekte untuk menjelaskan alasannya. Melihat akar kosong Fuang Luk menyerupai kekasihnya, Fuang Fu memutuskan untuk membantunya. Anda mungkin tidak cantik atau Anda tidak berlatih. Apa yang sekte ingin Anda lakukan? Bisakah Anda memberi saya uang? Uang, diingatkan oleh Fuang Fu. Fuang Luk mengeluarkan koin tembaga yang dia terima saat melewati bea cukai tadi. Ternyata sekte abadi selalu mengeluarkan aturan. Hanya perlu seseorang untuk mengeluarkan koin kuno. Anda dapat mengajukan permintaan apapun ke gerbang peri. Permintaan. Saya ingin menjadi pemimpin sekte Linjian. Fuang Luk dengan enggan menjadi murid sejati. Tetapi tidak ada satupun tetua yang mau menerima iblis ini. Mereka semua berlari kembali ke meja. Hanya menyisakan Fuang Luk yang berantakan. Saya ingin tahu apakah saya mengambil skrip yang salah. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Fuang Fu ibarat bidadari yang turun ke bumi. Muncul di hadapannya, mengulurkan tangan padanya dengan tangannya yang memancarkan cahaya kemasan. Menguasai, Fuang Fu menggunakan pedang untuk memimpin Fuang Luk kembali ke gunungnya. Tapi ketika dia sampai di gunung Fuang Fu, saya baru menyadari bahwa ini adalah sekte yang sangat miskin. Begitu miskinnya sehingga rumput terlalu malas untuk tumbuh di pegunungan. Bahkan nasi pun harus dibawa. Dia dengan enggan pergi ke restoran untuk makan dan minum. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Fuang Luk tidak belajar apapun. Makan nasi setiap hari, pergi tidur lalu mandi. Selain meminum alkohol, Fuang Fu juga bermain mahjong. Semua makanan ringan dengan cepat habis. Ramuan spiritual dan ramuan obat di gunung dimakan oleh Fuang Fu. Fuang Fu memutar otak dan berpikir. Akhirnya menemukan caranya, memutuskan untuk membiarkan Fuang Luk menantang gerbang peri pertama Tin Kiel Luli. Taruhan ini untuk mendapatkan batu roh. Karena lawannya terlalu kuat, tentunya menggunakan telur untuk melawan batu. Fuang Fu memutuskan untuk mewariskan teknik yang tidak ada duanya kepada Fuang Luk. Hari ini guru mengajarimu pelajaran pertamamu. Berdiri kokoh, energi dan tian. Memegang kepalamu dengan kedua tangan. Melompat dengan kuat, lalu segera jongkok. Inilah dharma pikiran. Maka mulut yang rusak adalah. Orang tua itu menyelamatkan nyawanya. Saya tidak berani lagi. Melihat bahwa murid-muridnya tidak mendengarkan, Fuang Fu hanya bisa meminta teman dekatnya untuk mengajari Fuang Luk beberapa teknik menyelamatkan nyawa. Teman dekat Fuang Fu memang memiliki kekuatan yang nyata. Memutuskan untuk mewariskan kepada Fuang Luk keahlian uniknya, Lang Ba Fibo. Namun Anda tentu tidak bisa membayangkan cara berkultivasi seperti ini. Saat kamu memejamkan mata, ketika kamu tidak dapat melihat apapun, Anda akan dapat merasakan jarak dan lokasi musuh secara akurat. Tidak salah, tidak salah. Satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Kategori 1 membudidayakan Lang Ba Fibo. Di hatiku ada langit dan bumi. Apakah itu salah? Lompat, apakah kamu menari? Tutup matamu dan lompat, akan membuat Anda cepat merasakan segala sesuatu di langit dan bumi. Pada kecepatan yang sangat tinggi, Anda juga dapat menemukan arah yang tepat. Apakah kamu baik-baik saja? Orang itu akan mati. Memang benar, ini sangat kejam. Bagian 1 dengan cepat selesai. Sekarang bagian 2, ada matahari dan bulan di hatiku. Jika saya tidak salah menebak, latihan tingkat pertama adalah serangan. Bidang kedua adalah pertahanan, yang disebut matahari dan bulan di dalam hati. Hanya ketika kita dalam posisi bertahan, jumlah gerakan musuh akan berubah ribuan kali lipat. Kita harus belajar berimprovisasi, bukan? Anda anak nakal tentu berpengetahuan luas. Jika Anda telah melihat semuanya, kalau begitu mari kita mulai. Fuang Luk mengira dia sedang melempar karung pasir. Karung pasir di tangan biksu itu tiba-tiba terbakar. Fuang Luk tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi bagaimana Anda bisa cepat dengan bola api tersebut? Fuang Luk hanya bisa memasukkan tangannya ke dalam saku. Benar-benar tidak tahu apa-apa tentang lawannya. Hanya bola api yang ingin melukai Fuang Lukku. Jelas sekali dia memanipulasi seperti harimau. Begitu saya melihat hasilnya, saya tahu skornya 0-5. Keduanya dengan cepat masuk kategori 3. Kali ini ada di hatiku. Mungkin alam tertinggi adalah mampu untuk tidak berubah dan beradaptasi terhadap segala perubahan. Seperti matahari dan bulan yang saling menjauh. Namun langit dan bumi tidak bergerak. Tidak peduli gerakan aneh apa yang akan dilakukan orang tersebut. Pikiran juga tidak goyah. Sabungan. Pergilah bermain dengannya. Saya tidak bermain lagi. Bagus sekali, bila kalian berdua sudah menguasai 3 alam. Kalian berdua juga harus mencapai ranah keempat. Berjalan di atas awan dan air tanpa meninggalkan jejak. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi tamti yang abadi. Saya bertanya-tanya, bukan?
Mari kita tunjukkan secara sederhana sebagai berikut. Malan Mekar 21, 282 triliun 562 miliar 825 juta 738.356. Malan Mekar 21. Meskipun Fuang Luk memiliki kekuatan jiwa bawaan dan akar spiritual yang sangat baik, tapi karena itu terlalu keras. Oleh karena itu, tidak ada metode yang dapat dikembangkan di sekte tersebut. Oleh karena itu, Fuang Fu tidak punya pilihan selain mengajarinya cara membuat pedang buatan sendiri tanpa tulang. Dapat membantunya memasuki jalur latihan, tapi berlatih tanpa tulang pedang. Terpaksa menggunakan obat-obatan spiritual yang direndam selama 99 atau 89 hari untuk menguatkan tubuh. Bahkan memukulinya sampai mati, ketika dia tidak tahu apa-apa. Bangun setelah jatuh dan selamat dari kematian. Hanya dengan begitu Anda bisa mulai berlatih. Jadi Fuang Fu membantu Fuang Luk bertarung hidup dan mati dengan peri pertama Tin Kie Liu Li. Setelah dia belajar dengan giat, akhirnya mempelajari teknik tubuh yang menyelamatkan nyawa ini, Fuang Luk memutuskan untuk memberi hadiah kecil pada dirinya sendiri. Ajaklah teman baik ke tempat mistis. Kemana harus pergi? Ya Tuhan, bagaimana Anda bisa melihat adegan ini tanpa menyukai dan mengikuti? Fuang Luk berlari untuk mengintip peri Liu Li. Lagi pula, dia belum bosan melihat layarnya. Dia bahkan langsung berlari ke rak pakaian untuk mengambil pakaiannya. Sayangnya, saya tidak takut dengan lawan yang kuat. Hanya takut pada rekan satu tim yang bodoh. Siapa? Seorang teman dekat menyuruh Fuang Luk untuk menyerahkan diri. Tapi dia berkonsentrasi pada menulis, menggambar, dan menggambar. Hai Fan Pam datang menemui. Baru saja menemukan masalahnya. Ternyata Fuang Luk tidak sedang mengintip peri Liu Li, melainkan menyelidiki kebiasaan hidupnya. Menemukan bahwa Lu Litian adalah seorang pelahap. Saat Anda melihat makanan, Anda tidak akan peduli tentang apapun. Juga menemukan bahwa titik lemahnya adalah perutnya. Ada Langba Fibo dan laporan ini memberi Fuang Luk peluang 98% untuk selamat dari pertandingan. Dalam hatinya, Fuang Luk berpikir bahwa dia memang seorang teman baik. Datang dengan alasan yang jelas untuknya. Esokan harinya mereka terus mengikuti peri Liu Li. Dia segera menemukan ada sesuatu yang salah. Balikan saja tanganmu dan ambil. Sejak turun gunung, aku memperhatikan ada dua orang yang mengikutiku. Bicaralah dengan cepat dan lakukan sesuatu secara diam-diam. Ada lebih banyak orang yang datang ke badan ini. Cutan dan Fan Bao juga mengikuti di sini. Ternyata mereka ingin menggunakan makanan untuk menyuap peri Liu Li. Biarkan dia menyingkirkan Fuang Luk di pertandingan. Tapi semuanya sudah direncanakan oleh Fuang Luk sebelumnya. Ternyata dia pernah memasang jimat di tubuh Cutan sebelumnya. Dia perlahan mengangkat tangannya untuk menyentuh Hai Fan Pam di sebelahnya. Cutan juga tanpa sadar mengulurkan tangan ke arah peri Liu Li. Dia menyentuh pinggangnya secara langsung. Kamu sangat gemuk dan masih punya wajah untuk terus makan. Menurunkan berat badan. Berani bilang kalau gadis cantik yang suka makan itu gemuk. Kekuatan liar di tubuh Lu Litian tiba-tiba meledak. Tepat ketika dia hendak menyerang, lalu tiba-tiba sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Ada pembunuh, ayo.